sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani dalam channel YouTube Selling dan Marketing bersama Coach Antonius Arif. Oke, hari kali ini kita akan membahas topiknya mengenai perform dari seorang sales. Nah, menarik ya, gimana kita bisa tahu dan kita bisa kupas tuntas lebih jauh. Yuk, kita simak dulu ya yang mulai berikut ini. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani. Dan saat ini udah bersama-sama dengan saya ada Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Apa kabarnya Coach? Baik. Iya, Coach, topik kita kali ini sangat menarik loh Coach. Kayak berat. Iya, karena ini pasti saya rasa ada beberapa perusahaan juga yang pengen tahu ya Coach ya. Oke. Gimana Bu? Kita pengen kupas topiknya mengenai sales yang tidak perform. Oke. Apa sih yang harus dilakukan kalau ada sales kita yang tidak perform? Nah, ini pertanyaan bagus. Bener sih, ini pertanyaan common dari beberapa perusahaan yang mengenai apa yang terjadi dengan sales yang tidak perform. Yang pertama adalah kalau saya akan melihat berdasarkan dua hal Bu. Jadi yang pertama saya akan melihat dari sudut satu, apakah sudut mindset. Yang sudut kedua adalah mengenai kompetensinya Bu. Kompetensi ya, satu mindset, kedua kompetensi. Yang ketiga adalah sudut dari si manajernya itu sendiri, yaitu adalah apakah dia bisa melakukan monitoring dan encouraging kepada tim dengan cara bagus atau coaching dengan cara bagus. Makanya kita ada pelatihan yang namanya sales coaching kan. Oh iya, Nah, betul. jadi kita bahas yang satu dulu ya Bu. Iya, betul. Ini kayaknya videonya nggak mungkin bisa satu nih Bu. Oh gitu, berarti ini kita bisa bikin dua sesi nih. berarti yang mempengaruhi seorang sales bisa perform apa enggak itu selain dari internal, ada dari eksternal juga Dari ya? faktor eksternal ada, tapi sebenarnya kalau mama sales itu bagus sih tetap memang dia lebih baik dibandingkan internal. Cuman saya akuin, saya sendiri pun dulu sempat mengalami di awal-awal sempat bagus kemudian jelek karena saya tidak dimonitoring. Nah, setelah saya tahu problemnya tidak dimonitoring, akhirnya saya memutuskan untuk memonitoring sendiri. Oh. Tapi setelah saya gagal loh Bu. Ya. Setelah saya gagal, nah maksud saya menunjukkan bahwa ada orang yang memang dari awal tidak sadar bahwa dia punya problem. Nah, kita coba bahas dulu ya Bu ya. Wah, Dari yang pertama dulu ya. Yang pertama silakan, dulu. Coach, ya. Jadi nanti kita akan buat dua sesi, nanti kita akan pembahasan lebih lanjut. Yang pertama, jadi kita ngomong tentang mindset. Kalau di mindset, saya menemukan beberapa cerita yang menarik Bu. Kenapa sales tidak perform? Yang pertama, salesnya istilahnya gini, dia tidak suka dengan produknya. Dia tidak percaya dengan produknya. Tidak suka dan Tidak percaya. Jadi misalnya contoh, ketika orang tersebut disuruh jual produk tertentu, dia sendiri tidak meyakini bahwa produk itu bagus. Jadi bahkan kalau disuruh beli sendiri pun dia nggak mau. Nah, jadi artinya dia sendiri tidak meyakini bahwa produk ini adalah produk yang sangat bagus. Jadi percuma dia berjualan apapun kalau dia tidak meyakini, nggak bisa jualan Bu. Menarik ya? Menarik sekali. Kalau Anda masih ingat dulu, ada beberapa tim-tim yang pernah kita alami di awal-awal karir. Ada para teman-teman sales yang sebenarnya dia bagus di bidang penjualan produk tertentu, tapi produk tertentu dia jelek. Nah, setelah kita cek kenapa dia jelek, ternyata karena dia sendiri tidak percaya bahwa produk itu bagus. Makanya dia tidak beli. Itu yang pertama. Yang kedua Bu, dia tidak percaya dengan perusahaannya bahwa perusahaannya perusahaan yang bagus. Ada kan yang kayak gitu kan ya? Produknya bagus, dia suka, tapi dia nggak percaya bahwa perusahaannya di perusahaan bagus. Kebanyakan saya suka pakai alasan bahwa ini produk servisnya jelek, nanti perusahaannya nggak begini, nggak begitu. Kalau saya lihat selama kita mengajar di beberapa perusahaan dan saya bekerja di beberapa perusahaan, isunya semua sama sebenarnya. Selalu mereka beranggapan bahwa servis di perusahaan itu mereka jelek. Saya belum pernah menemukan sih ada perusahaan yang servisnya dari awal bagus, nggak ada sih. Jadi nggak ada tuh. Jadi artinya memang semua perusahaan punya problem masing-masing. Cuma ada yang problemnya di A, ada yang problemnya di B. Jadi nggak ada cerita tuh. Nah, yang kedua ya. Yang ketiga Bu,
Kenapa mereka jelek adalah karena mereka tidak percaya bahwa customer-nya mau beli. Jadi dari awal dia sudah meyakini bahwa customer ini kayaknya nggak bakal beli. Ini kalau gue deketin nggak punya duit punya gitu ya, nggak bakal punya duit. Kayaknya orang ini kalau gue tawarin percuma lah, nggak bakal beli lah. Mukanya dia, tampangnya dia, nggak mungkin lah. Mungkin udah di mindsetnya ya? Di mindsetnya. Mungkin dia sudah berpikiran di zaman dulu memang pernah orang seperti itu tidak membeli Bu Ana. Jadi dia punya beli bahwa ini orang nggak bakal beli. Nah, Zig Ziglar pernah mengatakan kegagalan seorang sales bukan pada saat ketemu customer-nya. Kegagalan seorang sales adalah saat perjalanan dari rumah atau dari kantor menuju ke tempat customer-nya. Dia sudah perangsai war dulu di pikiran. Itu yang membuat kenapa tidak terjadi penjualan dengan baik. Nah, ya. Jadi 3. Yang keempat Bu, kenapa tidak terjadi penjualan yang baik? Karena si sales sendiri itu tidak mengizinkan dan memutuskan untuk mau menjadi profesi sales. Jadi dia bekerja cuma sekedar bekerja aja. Dia tidak meyakini, enggak deh kayaknya aku kalau jadi sales kayaknya enggak deh, kayaknya aku enggak bangga deh jadi sales, kan malu, aku dikata-katain. Apalagi saya pernah ngajar di salah satu perusahaan bank swasta yang sangat terkenal di dunia. Itu ada tim salesnya lulusan dari Amerika, itu malu loh. Dia malu karena dia pernah disuruh jaga di bandara, di salah satu bandara di Surabaya. Dia malu ketemu di bandara Surabaya di tempat yang pesawat terbang pesawat Garuda. Tahu kan, di Garuda kan biasanya kan target marketnya masih itu. Malu loh, dia ketemu sama teman-teman bapaknya, teman-teman mamanya. Dia bilang, kok anaknya si Pak itu yang sekolah di Amerika kok jadi sales? Itu yang mereka malu. Padahal seperti yang kita tahu, di perusahaan tertentu memang ada para sales yang dididik dulu, pemimpin yang dididik dulu dari bawah kan Bu, naik level sampai ke atas. Tapi malunya lebih besar yang membuat dia akhirnya tidak jadi perform. Padahal apakah waktu wawancara awal dia nggak tahu kalau dia memang melamarnya sebagai sales? Nah, gini menarik Bu, menarik. Di beberapa perusahaan yang saya temukan, saya pernah menemukan di bank-bank swasta khususnya Bu ya, itu biasanya mereka tidak tahu karena mereka pertama melamar menjadi manajemen trainee. Manajemen trainee itu belum tentu deploy, ditempatkannya itu di bidang apa. Saya ingat banget, saya pernah mengajar di salah satu bank swasta terkenal di Indonesia tapi bukan dunia, itu yang punya kampus di daerah Puncak. Itu menarik Bu, itu juga sama. Jadi para peserta yang masuk di dalam ruangan tersebut, 30 orang manajemen training, itu mereka semua mati-matian untuk tidak mau atau berharap tidak ditempatkan menjadi sales. Jadi saya sempat tanya ke mereka, saya tanya ke manajemen mereka, dibilang katanya memang tergantung dari manajemen sih yang akan menempatkan mereka kebutuhannya seperti apa. Jadi memang pemimpin yang bagus itu bukan yang cuma sekedar kerjanya di belakang layar, tapi pernah menguasai di beberapa bidang baru karir naik. Dan sepengalaman saya sih yang saya temukan, beberapa perusahaan besar yang bagus, biasanya yang diangkat itu biasanya adalah orang-orang yang mengerti dunia penjualan, mengerti bagian HRD, mengerti sedikit tentang bagian keuangan, maka dia yang bakal kemungkinan akan jadi suksesi menjadi presidir yang berikutnya. Itu menurut saya sih. Bener nggak? Ya, enggak. Jadi kalau orang cuma mau bekerja dan belum pernah sih dapat cerita ada orang yang bagus itu yang menjadi posisi atas, posisinya dari administrasi sih nggak ada sih. Saya belum pernah nemu sih Bu. Yang saya temuin itu sales ya? Kalau nggak sales, dari HR atau dari HR-nya pun juga HR tertentu itu, tapi biasanya dia sudah dirotasi dulu ke dunia penjualan, biasanya begitu. Atau dari di bagian yang tadi yang berkaitan dengan finance. Di luar itu sih enggak. Di luar itu enggak pernah sih dengan cerita sih ada admin bekerja jadi admin terus 10-15 tahun atau dia dari sales admin jadi sales itu ya. Saya percaya. Tapi kalau dia nggak pernah jadi sales nggak pernah sih. Belum pernah saya menemukan. Saya nggak tahu. Mungkin kalau teman-teman nanti ada cerita menemukan ada seorang admin yang bekerja di sebuah perusahaan jadi admin seterus sepanjang hidupnya dan kemudian jadi presidir, boleh kasih tahu saya, mungkin saya yang salah. Tapi ingat ya, ini perusahaan orang ya, jangan perusahaan sendiri. Kalau perusahaan sendiri berarti jadi sales lagi kan, jualan. Gitu sih Bu. Ya, oke, menarik ya. Itu tadi coach yang poin pertama, si sales mengapa dia sampai tidak perform karena dia tidak percaya dengan produk. Tidak suka dengan produk. Gimana ya coach supaya dia bisa percaya sama produk? Nah, ini pertanyaan bagus.
Bagaimana seorang sales supaya percaya dengan produk? Biasanya saya akan tanya kepada dia adalah yang pertama, kenapa? Saya akan tanya kepada dia. Pertama, dia harus memahami dulu produk knowledge yang paling dalam. Satu. Yang kedua, kemudian saya akan tanya, kenapa produk knowledge yang dia pahami itu berguna banget buat dia? Untungnya apa buat dia? Nah, jadi habis itu saya tanya, kenapa sih produk itu begitu bagus buat lu? Mungkin dia nggak bisa jawab, tapi akan saya paksa dia menjawab kenapa produk itu bagus. Kalau dia nggak bisa menjawab produk itu bagus, nggak bisa. Dia tidak akan die hard. Dia tidak akan mati-matian gila-gilaan untuk jualan tuh produk. Karena saya ambil contoh. Tahu Harley Davidson? Iya. Harley Davidson kan sempat tidak terkenal Bu di dunia. Waktu pertama kali karena produknya itu sangat mahal dan motornya tidak lari dengan cepat. Dan produknya sempat hampir tutup bangkrut. Dan menariknya adalah seluruh karyawan diminta oleh manajemen untuk mencari ide bagaimana melakukannya. Dan menariknya yang dilakukan sama mereka adalah mereka sering banget naik motor Harley Davidson keliling kota sambil pakai baju tulisannya HOG. Makanya gambar HOG lambangnya adalah babi. Karena hawk itu kan istilahnya kayak babi gitu ya. Jadi HOG sebenarnya Harley ownership apa gitu ya. Nah mereka keliling-keliling sambil membawa motor besar itu. Dan ternyata banyak orang yang melihat, keren banget ya. Kayaknya kayak pemberontak gitu loh, kayak rebel. Makanya kan karena dulu kan kalau kita bilang Harley kan sebenarnya punya motor Harley rata-rata sebenarnya bukan orang susah ya. Orang kaya tapi yang dia butuh kebebasan. Maka dia pasti gayanya bebasan ekspresif dan akhirnya produknya naik. Kalau dulu banget memang Harley sempat identikan dengan orang-orang nakal, orang-orang yang bandel dan sebagainya. Walaupun memang saya tahu di Belanda itu masih Harley itu terkenal dengan kelompok-kelompok orang tertentu atau kelompok mafia tertentu atau kelompok yang geng suka tertentu. ngegeng lah. Betul. Ya. Tapi kalau di Amerika maupun di Indonesia tidak. Justru yang punya Harley adalah rata-rata adalah orang kaya yang dia mau mendapatkan kebebasan komunitas tertentu. Nah, jadi mereka jadi mencintai produk kan. Karena dia mencintai produk, maka produknya jualan dengan sendirinya, Bu. Seperti itu ya. Oke. Berarti setelah dia mencintai produknya, terus kan yang kedua yang tadi Coach bilang itu mereka tidak percaya dengan perusahaannya. Tidak percaya dengan perusahaan. Nah, pada saat mereka melamar, bukannya mereka sudah tahu misalnya itu suatu perusahaan yang besar atau kan Ibu tahu, kadang-kadang ada orang ngelamar kan yang penting dapat kerja daripada nganggur, ya kan? Ya, kita tahu dong. Dan juga saya pernah buat joke di TikTok. Saya bikin joke-nya memang agak gila sih saya buat joke bahwa banyak para perusahaan yang suka hopeless mencari sales. Saking hopeless mencari sales, siapapun ditarik sama dia, walaupun jelek diterima gitu loh. Kalau saya mengatakan kalau saya pribadi, kalau sales itu jelek, saya lebih baik cari orang baru. Karena lebih baik saya mendevelop. Karena mendevelop hasilnya lebih bagus. Iya, betul. Nah kalau saya, jadi balik lagi kan setiap orang punya problem-problem kondisi yang berbeda tuh. Jadi itu Bu. Jadi solusinya seperti apa tuh Coach? Kalau misalnya dia Iya, kalau saya solusinya cuma satu. Kalau dia nggak percaya, misalnya masih mau kerja di situ, mungkin pikirnya. Iya, kalau saya bilang saya cuma minta kepada dia sebutkan kenapa dia harus bekerja di situ. Kenapa perusahaan ini bagus? Kenapa ini perusahaan ini bagus? Jadi dia harus menyebutkan bagusnya perusahaan ini apa? Kelebihan ini. Karena kemarin gini, perusahaan sebagus apapun pasti ada kelemahannya. Setuju nggak? Iya. Bahkan seorang yang bekerja di Microsoft atau di Google sekalipun pasti juga ada yang enaknya. Iya, betul. Pasti ada. Nah, tapi baik lagi semua tergantung dia mau mencintai nggak perusahaannya. Nah, kayak gitu. Berarti kalau dia sudah percaya dengan produknya, dia sudah mencintai perusahaannya, percaya dengan perusahaannya. Nah, ini yang bagian ketiga kata Coach tadi kan mindset sebelum dia ketemu customer. Nah, boleh diceritain Coach mungkin ada pengalaman pribadi Coach? Ada. Ini contoh yang sederhana sih Bu. Ini contoh yang sederhana. Pernah ada seorang sales yang telepon ke customer, kemudian dia gagal nelfon. Dia gagal total. Nah kemudian atasannya datang ke saya, marah-marah. Pak, masa sih ini nggak mau nelfon Pak? Saya kesel banget, katanya orangnya sibuk. Dan akhirnya dia telepon, dicek. Begitu dicek apa yang terjadi, dia bilang, Pak, ternyata customer saya telepon bisa loh diangkat loh. Kenapa sama dia nggak diangkat? Nah ini menarik dong Bu. Saya tanya dong sama si salesnya. Saya panggil salesnya. Bro, ketika kamu telepon ke customer itu, apa yang terjadi? Sibuk Pak. Ketika saya telepon bunyi tut. Oke, kemudian saya tanya sama dia. Terus kamu telepon lagi kapan? Saya telepon lagi nanti seminggu lagi.
Loh, saya kaget. Kalau kan ada attitude yang sales kan, kalau nelfon gagal, bunyi tuh ditelepon lagi kan? Telepon lagi kan? Nah, saya tanya sama atasannya, kalau kamu gimana? Pantesan kalau dia, ini cewek atasannya, pantesan dia nggak diangkat-angkat. Kalau saya langsung telepon lagi, sibuk telepon lagi, sibuk telepon lagi, dan sampai diangkat. Dan saya tanya dong, saya tanya sama atasannya, kamu apa yang terlintas di pikiran kamu ketika kamu nelfon ke customer itu? Ya kalau nggak diangkat dia lagi sibuk. Ya makanya berarti saya telepon lagi nanti. Langsung saat itu juga. Dan saya tanya dong sama anak buahnya, kamu gimana? Ketika telepon bunyi tutut, nggak diangkat. Dia jawab, di pikiran saya dia kena musibah, Pak. Wajar dong? Iya. Kalau dia pikir dia kena musibah, artinya apa, Bu? Berarti di pikirannya aja ya? Ya pikirannya, makanya wajar kalau dia tidak akan telepon langsung. Karena dia akan nunggu beberapa saat kemudian, karena orangnya lagi kena musibah. Jadi dari perjalanan ini yang saya temukan bahwa kegagalan dia berjualan karena sebenarnya dia sendiri sudah punya keyakinan bahwa customer ini lagi ada problem. Iya. Oke, Bu? Iya. Kayaknya kita sudah masuk ke 15 menit. Kayaknya biar gak kepanjangan, kita masuk ke sesi 2 aja atau gimana? Boleh Coach Arif, terima kasih. Jadi teman-teman, saking serunya dan menariknya topik ini, sampai nggak kerasa sudah 15 menit kita lewati. Oke teman-teman, kita lanjut lagi nanti dengan topik yang lain, topik yang sama. Oke, dengan saya Anna Melani dan saya Coach Antonius Arif dari salesuniversity.id. Dan siap-siap Anda pantengin masuk ke sesi 2-nya, karena sesi 2-nya masih lanjutan kenapa seorang sales tidak perform. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.